Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat sore. Yang terhormat Ibu Irma Khairuddin, SKM MK selaku dosen pengampu mata kuliah epidemiologi dan teman-teman sekalian. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang stunting dan wasting. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Baik, di sini ada Nur Adinda Kusuma, Nabila Juhardi, Nurhal Jasyam atau saya sendiri, Nur Astuti Anton, Salsa Syafitra, Mutiara Aziza, dan Indiani. Next. Nah, di sini kita sudah tidak asing tentang pengertian stunting dan wasting. Nah, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita atau bayi di bawah umur 5 tahun yang diakibatkan kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Di mana dapat kita lihat bahwa kekurangan gizi terjadi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir, akan tetapi kondisi stunting baru muncul setelah bayi berusia 2 tahun. Nah, sedangkan wasting adalah kondisi gizi yang ditandai dengan berat badan yang sangat rendah dibandingkan dengan tinggi badan atau berat badan per tinggi badan yang akibat kekurangan gizi, infeksi atau kombinasi keduanya, di mana kondisi ini biasanya terjadi pada anak-anak dan dapat menyebabkan berbagai masalah yang termasuk peningkatan risiko penyakit dan kematian. Baik, saya persilakan untuk pemateri selanjutnya untuk mempresentasikan diskusinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja ciri-ciri masalah gizi stunting dan wasting. Yang pertama, ada ciri-ciri dari stunting. Yang pertama, proses pertumbuhan terhambat. Uh, Ciri-ciri yang paling khas dari stunting adalah pertumbuhan yang melambat. Tinggi badan anak jauh di bawah rata-rata dibanding anak seusianya. Selain itu, berat badan juga cenderung tidak bertambah secara signifikan. Pertumbuhan fisik yang lambat ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan anak, termasuk kemampuan motorik dan sosialnya. Kemudian yang kedua, pertumbuhan gigi lambat. Selain pertumbuhan tulang, pertumbuhan gigi pada anak stunting juga sering terhambat. Gigi tumbuh lebih lambat dan susunan gigi kurang teratur. Yang ketiga, anak lebih sering diam dan sedikit melakukan kontak mata. Anak stunting seringkali menunjukkan perubahan perilaku seperti menjadi lebih pendiam dan enggan melakukan kontak mata dengan orang lain. Hal ini bisa jadi karena mereka merasa kurang percaya diri akibat kondisi fisiknya yang berbeda dari teman sebayanya, atau mungkin juga karena adanya gangguan perkembangan otak yang terkait dengan stunting. Kemudian performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Stunting tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangan otak. Anak dengan stunting seringkali mengalami kesulitan dalam konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan belajar. Hal ini dapat berdampak pada prestasi akademik mereka. Kemudian, pubertas yang terhambat. Anak dengan stunting sering mengalami penundaan dalam memasuki masa pubertas. Tanda pubertas seperti pertumbuhan rambut kemaluan, tumbuhnya payudara pada anak perempuan, atau suara yang mulai membesar pada anak laki-laki akan muncul lebih lambat dibandingkan dengan anak seusianya. Hal ini disebabkan oleh gangguan pertumbuhan dan perkembangan tubuh akibat stunting. Yang terakhir, ciri-ciri anak stunting yaitu raut wajah lebih muda dari usianya. Anak stunting seringkali memiliki wajah yang terlihat lebih muda dari anak seusianya. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan tulang wajah yang tidak optimal. Selain itu, kulit mereka juga cenderung lebih kering dan kusam. Kemudian ciri-ciri wasting. Yang pertama, anak kelihatan kurus lebih dari sekedar kurus biasa.
ketika kita mengatakan seorang anak kelihatan kurus, dalam konteks wasting ini bukan sekedar berarti anak tersebut memiliki tubuh yang ramping. Ada beberapa ciri spesifik dari wasting yang membedakan dengan anak kurus normal dengan anak kurus yang mengalami wasting. Yang pertama, tulang yang menonjol. Kedua, otot yang mengecil. Ketiga, perut kembung. Kemudian kulit yang kendur, dan yang terakhir tidak ada lapisan lemak. Kemudian lingkar lila yang di bawah standar. Lingkar lila adalah ukuran keliling lengan atas pada titik antara bahu dan siku. Pengukuran lila merupakan salah satu cara yang efektif untuk mendeteksi dini wasting pada anak, terutama pada bayi dan balita. Hasil pengukuran lila biasanya dibandingkan dengan standar pertumbuhan yang telah ditetapkan. Standar ini berbeda-beda untuk setiap kelompok umur dan jenis kelamin. Kemudian yang terakhir ada bengkak atau edema di kedua punggung kaki. Bengkak pada kaki, terutama di bagian punggung kaki, sering disebut edema. Adanya pembengkakan bahwa cadangan nutrisi dalam tubuh, terutama protein, sudah sangat habis. Anak dengan edema akibat wasting memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi seperti infeksi, gangguan organ, dan bahkan kematian. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya saya persilakan. Baik, selanjutnya faktor-faktor penyebab stunting dan wasting. Yang pertama itu di stunting ada asupan nutrisi yang tidak adekuat. Asupan makanan bergizi merupakan faktor paling dominan yang berpengaruh terhadap kejadian stunting, yang dimana disebabkan oleh kurangnya konsumsi zat gizi esensial seperti protein, vitamin, dan mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan yang optimal. Yang kedua itu berat badan lahir rendah atau BBLR, yang dimana BBLR adalah faktor risiko signifikan lainnya untuk stunting. Anak-anak yang lahir dengan berat badan rendah berisiko lebih besar untuk mengalami stunting, karena mereka mungkin sudah mengalami gangguan pertumbuhan sejak dalam kandungan. Selanjutnya riwayat genetik. Faktor genetik juga berperan dalam kejadian stunting. Anak-anak yang memiliki riwayat keluarga pendek berisiko lebih tinggi untuk mengalami stunting, yang dimana menunjukkan adanya pengaruh faktor herediter dalam pertumbuhan fisik anak. Gen yang diwariskan oleh orang tua dapat mempengaruhi potensi pertumbuhan anak. Selanjutnya lingkungan dan sanitasi, di mana kondisi lingkungan tempat tinggal anak juga berpengaruh terhadap kejadian stunting. Anak-anak yang tinggal di lingkungan yang tidak sehat seperti yang tidak memiliki akses ke air bersih dan sanitasi yang baik. Selanjutnya akses ke pelayanan kesehatan. Akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan juga menjadi faktor penyebab stunting. Anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap dan pemeriksaan kesehatan lebih rentan terhadap penyakit. Infeksi yang sering terjadi dapat mengganggu penyerapan nutrisi dan menyebabkan anak kehilangan berat badan. Selanjutnya, kurangnya pengetahuan gizi di keluarga. Pengetahuan gizi yang rendah di antara anggota keluarga, terutama orang tua, dapat menyebabkan praktik pemberian makanan yang salah. Banyak orang tua mungkin tidak menyadari pentingnya memberikan makanan yang seimbang dan bergizi kepada anak-anak mereka. Kemudian status kesehatan ibu selama kehamilan. Kesehatan ibu selama kehamilan berperan penting dalam menentukan status gizi anak. Ibu yang mengalami malnutrisi atau penyakit selama kehamilan lebih mungkin melahirkan anak dengan berat badan rendah dan pertumbuhan yang terhambat. Kemudian wasting. Di wasting ada asupan nutrisi yang tidak memadai. Asupan nutrisi yang tidak cukup merupakan faktor kunci dalam terjadinya wasting. Wasting yang didefinisikan sebagai berat badan yang rendah untuk tinggi badan seringkali disebabkan oleh kurangnya kalori dan nutrisi penting yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya faktor lingkungan. Lingkungan tempat tinggal anak dapat berkontribusi terhadap kejadian
kejadian wasting. Lingkungan yang tidak sehat dapat memungkinkan risiko infeksi dan mempengaruhi status gizi anak. Kemudian kelengkapan imunisasi. Imunisasi berperan penting dalam melindungi anak dan penyakit yang dapat mempengaruhi status gizi mereka. Meskipun dalam penelitian ini tidak ditemukan hubungan signifikan antara kelengkapan imunisasi dan kejadian wasting. Selanjutnya, pola asuh dan perhatian orang tua. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua sangat mempengaruhi status gizi anak. Selanjutnya, faktor sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya juga dapat memainkan peran penting dalam kejadian wasting pada anak. Selanjutnya, akses terhadap layanan kesehatan. Akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan dapat menjadi faktor pendorong terjadinya wasting pada anak. Selanjutnya, kondisi ibu selama kehamilan. Kondisi kesehatan ibu selama kehamilan sangat berpengaruh terhadap kesehatan anak setelah lahir. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya saya persilakan. Baik, baik, maaf. Selanjutnya yaitu dampak stunting terhadap kesehatan anak. Yang pertama yaitu perkembangan fisik terhambat. Anak akan lebih pendek dibandingkan teman sebayanya, diikuti proporsi tubuh yang tidak ideal atau kepala tampak besar dibandingkan dengan tubuh. Yang kedua, perkembangan otak terganggu, di mana anak stunting cenderung memiliki kemampuan belajar dan mengingat yang lebih rendah. Yang ketiga, kekebalan tubuh lemah. Kekebalan tubuh lemah pada anak stunting lebih rentan terhadap berbagai penyakit infeksi seperti diare, pneumonia, dan campak. Juga berisiko kematian lebih tinggi khususnya pada anak balita. Kemudian yang keempat yaitu risiko penyakit kronis di masa depan, di mana yang pertama obesitas. Anehnya, anak stunting berisiko lebih tinggi mengalami obesitas di masa dewasa. Yang kedua itu penyakit jantung seperti tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner. Kemudian ada diabetes, gangguan metabolisme gula darah. Yang terakhir kanker, beberapa jenis kanker seperti kanker usus besar. Kemudian ada dampak psikologis di mana anak stunting sering merasa minder karena fisiknya berbeda dari teman sebaya, juga sulit berinteraksi dengan orang lain dan cenderung menyendiri. Selanjutnya, kemudian di sini ada dampak wasting terhadap kesehatan anak. Yang pertama, gangguan pertumbuhan. Di mana pertumbuhan terhambat, kekurangan nutrisi kronis menghambat pertumbuhan fisik anak, baik tinggi maupun berat badan. Akibatnya anak akan lebih pendek dan lebih kurus dibandingkan teman sebaya. Kemudian gangguan pertumbuhan pada anak, yang pertama tadi gangguan pertumbuhan itu pertumbuhan terhambat, kekurangan nutrisi kronis menghambat pertumbuhan fisik anak, baik tinggi maupun berat badan. Akibatnya, anak akan lebih pendek dan lebih kurus dibandingkan teman sebaya. Kemudian pertumbuhan otot terganggu, otot anak wasting akan terlihat mengecil dan lemah karena kekurangan protein yang dibutuhkan untuk membangun otot. Kemudian pertumbuhan tulang terhambat, kekurangan kalsium dan vitamin D dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan tulang dan meningkatkan risiko osteoporosis di kemudian hari. Kemudian
ada resiko penyakit kronis. Yang pertama, penyakit jantung. Kekurangan nutrisi jangka panjang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung pada masa dewasa. Kemudian diabetes, anak wasting berisiko lebih tinggi mengalami diabetes tipe 2 di kemudian hari. Kemudian gangguan ginjal. Fungsi ginjal dapat terganggu akibat kekurangan nutrisi. Kemudian ada dampak dari gangguan perkembangan otak, di mana kecerdasan menurun. Kekurangan nutrisi seperti zat besi dan yodium dapat mengganggu perkembangan otak anak. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kemampuan kognitif seperti belajar, mengingat, dan memecahkan masalah. Kemudian perkembangan motorik terhambat. Anak wasting mungkin mengalami keterlambatan dalam mencapai tongkat perkembangan motorik seperti merangkak, duduk, dan berjalan. Kemudian perubahan perilaku, di mana anak wasting mungkin mengalami perubahan perilaku seperti mudah marah, sulit berkonsentrasi, dan kurang aktif. Selanjutnya saya persilakan ke moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya saya persilakan. Baik, di sini untuk prevalensi stunting dan wasting di Indonesia. Prevalensi stunting pada tahun 2021 dari SSGI, yaitu Survei Status Gizi Indonesia, menunjukkan status stunting itu mencapai 24,8% dan wasting yaitu 7,1%. Nah, di tahun 2022, stunting turun menjadi 21,6% dan wasting naik menjadi 7,7%. Dan hasil menurut SKI 2023, Survei Kesehatan Indonesia menyatakan stunting pada tahun 2023 ini dari 21,6 di 2022 menurun menjadi 21,5%. Sedangkan untuk wasting itu dari angka 7,7% meningkat menjadi 8,5%. Nah, di SKI ini menunjukkan pada stunting di tahun 2023 stunting itu tinggi di daerah Papua Pegunungan. Sedangkan untuk wasting yang tertinggi itu terjadi di daerah Papua Tengah. Baik, saya serahkan ke moderator. Baik, untuk pemateri terakhir saya persilakan. Berikut adalah intervensi dalam mengatasi masalah stunting dan wasting. Di sini ada 3 intervensi. Yang pertama yaitu intervensi spesifik, di mana yaitu ditunjukkan untuk mengatasi penyebab langsung stunting dan wasting, terutama yang berkaitan dengan asupan gizi. Berikut ada 3, yaitu pengukuran status gizi, yaitu tentu menggunakan alat antropometri digital untuk mengukur tinggi badan, berat badan, dan parameter lainnya, dan menentukan status gizi balita. Dan kedua itu pemberian makanan tambahan atau PMT, yaitu menyediakan makanan yang bergizi tambahan untuk balita yang mengalami kekurangan gizi. Yang ketiga, edukasi gizi, yaitu memberikan informasi kepada orang tua atau pengasuh tentang pentingnya gizi seimbang dan cara memilih makanan yang bergizi dan mengelola makanan yang baik untuk anak-anak. Berikutnya adalah intervensi sensitif, yaitu berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh dan perilaku gizi di masyarakat. Yaitu sini mencakup ada 3. Yang pertama, penyuluhan dan pelatihan.
yaitu mengadakan sesi penyuluhan untuk ibu, balita, dan kader posyandu mengenai pentingnya pola makan yang baik, ASI eksklusif, dan cara merawat anak dengan baik. Berikut peningkatan keterampilan, yaitu melatih ibu dan kader dalam menyiapkan makanan sehat dan bergizi, serta memberikan informasi tentang cara mengatasi masalah gizi yang mungkin dihadapi anak-anak. Berikut promosi perilaku hidup bersih dan sehat. Itu mendorong masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat yang dapat membantu mencegah infeksi dan penyakit yang dapat memperburuk status gizi anak. Berikut ada pendekatan komprehensif, di mana yaitu kedua jenis intervensi ini harus dilakukan secara bersamaan dan komprehensif untuk mencapai hasil yang optimal. Ada beberapa intervensi yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu konseling kunjungan rumah. Intervensi ini melibatkan penyuluhan langsung kepada orang tua dan pengasuh anak di rumah. Kedua, penyuluhan kelompok dan dalam kelas, yaitu metode ini melibatkan kelompok orang tua dan pengasuh yang kumpul untuk mendapatkan informasi tentang gizi. Terakhir, kombinasi intervensi. Itu beberapa studi menunjukkan bahwa kombinasi antara konseling kunjungan rumah dan penyuluhan kelompok dalam kelas memberikan hasil yang baik dalam perbaikan status gizi anak. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, mohon maaf tadi untuk pemateri terakhir saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Baik, selanjutnya ada peran pendidikan dalam pencegahan stunting dan wasting. Yang pertama ada peningkatan atau memperluas pengetahuan gizi. Pendidikan gizi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, terutama pada ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh anak, tentang pentingnya gizi yang seimbang. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan gizi, mereka dapat membuat pilihan makanan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Sebagai contoh, pendidikan gizi dapat mengajarkan tentang pentingnya asupan protein, vitamin, dan mineral yang cukup untuk mendukung pertumbuhan anak yang sehat dan mencegah stunting. Yang kedua ada promosi pola makan sehat. Melalui pendidikan gizi, masyarakat juga diajarkan tentang pola makan sehat yang mencakup berbagai jenis makanan termasuk sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan sumber protein. Ini sangat penting untuk mencegah stunting yang seringkali disebabkan oleh kekurangan gizi dalam periode 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Yang ketiga ada pencegahan praktik makan yang buruk. Misalnya banyak orang tua yang mungkin tidak menyadari pentingnya memberikan makanan pendamping ASI yang tepat pada usia yang tepat. Dengan pendidikan yang tepat, mereka dapat belajar kapan dan bagaimana memperkenalkan makanan padat kepada bayi yang dapat membantu mencegah stunting dan wasting. Yang keempat ada kesadaran tentang kesehatan dan kebersihan. Misalnya mengajarkan pentingnya mencuci tangan sebelum makan dan setelah menggunakan toilet dapat mengurangi risiko infeksi yang dapat mengganggu penyerapan nutrisi dan menyebabkan wasting. Yang kelima ada pemberdayaan masyarakat. Pendidikan gizi memberdayakan masyarakat untuk mengambil tindakan dalam meningkatkan status gizi mereka. Dengan memberikan informasi dan keterampilan, masyarakat dapat lebih proaktif dan mencari solusi untuk masalah gizi di lingkungan mereka. Ini termasuk mengorganisir kelompok belajar, berbagi informasi tentang makanan bergizi, dan mendukung satu sama lain untuk menerapkan pola makan sehat. Dan yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Di mana masyarakat ini diajar untuk memantau pertumbuhan anak dan mengenali tanda kekurangan gizi. Dengan pemahaman ini, mereka dapat segera mencari bantuan medis jika diperlukan, yang dapat mencegah kondisi yang lebih serius seperti stunting dan wasting. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami. Jika ada dari teman-teman ingin bertanya, silakan Dr. Pansa.
Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan saya itu kenapa anak dari keluarga yang ekonominya kurang itu sering mengalami stunting dan wasting? Baik, dan kami waktu menjawab pertanyaan dari saudara Lauri Gufron Revansa. Selanjutnya saya ke kedua, yaitu Fitri, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi pertanyaan saya, apakah asupan gizi pada remaja saat ini memiliki hubungan dengan tingkat kejadian stunting dan wasting di masa depan? Terima kasih. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, untuk pertanyaan yang terakhir oleh Wawan, berikan kami waktu untuk mencari jawaban. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Saya persilakan untuk Nur Adinda Kusuma untuk menjawab pertanyaan dari Fitri. Pertanyaan dari Saudari Fitri adalah, apakah asupan gizi remaja saat ini memiliki pengaruh terhadap kejadian stunting dan wasting di masa depan? Nah, pastinya asupan gizi untuk remaja, khususnya remaja putri, itu sangat berpengaruh karena memiliki pengaruh yang sangat signifikan, seperti jika kekurangan zat besi dan asam folat berisiko, remaja putri dapat berisiko melahirkan anak BBLR, yaitu anak badan lahir rendah. Nah, juga anak yang lahir dari perempuan mengalami anemia, kekurangan asam folat, itu dapat mengalami stunting. Selain itu, status gizi remaja yang kurang juga dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organ-organ tubuh. Itu dapat berpotensi menimbulkan masalah kesehatan jangka panjang, dimulai dari usia baru lahir, yaitu 0 bulan, sampai dapat mengalami hari pertamanya. Nah, oleh karena itu, perbaikan status gizi remaja putri sangat diutamakan supaya pencegahan stunting dan wasting lebih awal, untuk mencegah stunting dan wasting bagi anak-anak di masa depan. Makanya untuk remaja putri sekarang ini diberikan asupan tablet tambah darah, lalu disarankan mencukupi asupan gizi makro maupun mikronya. Untuk Saudari Fitri, apakah sudah puas dengan jawabannya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Wawan tentang jelaskan dampak jangka panjang dari stunting dan wasting terhadap individu. Nah, ada beberapa dampak jangka panjang, antara lain yaitu perkembangan otak terhambat, di mana stunting dapat menyebabkan kerusakan otak yang permanen, di mana mempengaruhi kemampuan belajar, konsentrasi, dan kecerdasan anak. Kemudian daya tahan tubuh lemah. Anak yang stunting dan wasting cenderung lebih mudah sakit dan rentan terhadap berbagai penyakit. Kemudian produktivitas rendah. Ketika dewasa, orang yang pernah mengalami stunting cenderung memiliki produktivitas yang lebih rendah dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Baik, untuk soal yang ketiga atau pertanyaan dari Laude Gufron Sanjaya akan dijawab oleh Hindiani. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Revanza, yaitu pertanyaannya, kenapa anak dari keluarga miskin lebih sering mengalami stunting dan wasting? Yaitu karena kurang akses makanan bergizi, karena mereka sering kekurangan makanan yang mengandung gizi penting seperti protein, vitamin, dan mineral, dan juga berada di lingkungan yang tidak sehat, di mana tempat tinggal yang kurang bersih dan sanitasi yang buruk membuat mereka mudah sakit. Juga akses layanan kesehatan, di mana mereka seringkali tidak mampu membayar biaya pengobatan, dan pengetahuan tentang gizi yang terbatas. Kembalikan ke moderator.
Untuk Saudara Gufron Sunjaya, apakah sudah puas dengan jawabannya? Baik, jawabannya saya terima. Terima kasih. Baik, jadi kesimpulannya bahwa khusus stunting dan wasting menjadi perhatian utama di Indonesia dan dunia, di mana stunting merupakan kekurangan gizi kronik yang mengakibatkan anak memiliki tinggi badan di bawah standar untuk usianya, sedangkan wasting kondisi di mana berat badan anak jadi anak tidak sebanding dengan tinggi badan akibat kekurangan gizi akut. Kemudian dampak dari stunting dan wasting sangat serius, tidak hanya meningkatkan risiko kematian, tetapi juga mengganggu perkembangan fisik dan kognitif anak yang dapat berlanjut hingga dewasa. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.